Halo semuanya. Selamat datang di channel saya Lulus CPNS. PPPK. Channel ini menyediakan contoh soal TKP, TWK, TIU, SKB, manajerial, sosial kultural dan soal-soal lainnya yang dapat membantu teman-teman dalam latihan menjawab contoh soal. Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan bunyikan notifikasinya agar mendapatkan info terbaru mengenai soal-soal yang teman-teman butuhkan. Jangan lupa juga like dan share agar admin makin semangat dalam membuat contoh soal yang lain. Metode kearsipan yang digunakan untuk mengelola dokumen dan arsip berdasarkan urutan waktu adalah A. Metode alfabetik, B. Metode numerik, C. Metode kronologis, D. Metode geografis. Jawaban yang tepat adalah C. Metode kronologis. Metode kearsipan kronologis digunakan untuk mengelola dokumen dan arsip berdasarkan urutan waktu, seperti tanggal atau periode waktu tertentu. Analisis kebutuhan pengguna dalam pembinaan kearsipan dilakukan untuk A. Menentukan struktur organisasi dan hubungan antar departemen, B. Mengidentifikasi risiko-risiko kearsipan, C. Mengevaluasi teknologi dan sistem kearsipan yang digunakan, D. Mengetahui kebutuhan pengguna terhadap dokumen dan arsip. Jawaban yang tepat adalah D. Mengetahui kebutuhan pengguna terhadap dokumen dan arsip. Analisis kebutuhan pengguna dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pengguna terhadap dokumen dan arsip, serta menentukan jenis informasi apa saja yang perlu diarsipkan dan bagaimana informasi tersebut dapat diakses oleh pengguna. Analisis biaya dan manfaat dalam pembinaan kearsipan dilakukan untuk A. Menentukan struktur organisasi dan hubungan antar departemen, B. Mengidentifikasi risiko-risiko kearsipan, C. Mengevaluasi teknologi dan sistem kearsipan yang digunakan, D. Mengevaluasi biaya dan manfaat dari sistem kearsipan yang digunakan. Jawaban yang tepat adalah D. Mengevaluasi biaya dan manfaat dari sistem kearsipan yang digunakan. Analisis biaya dan manfaat dilakukan untuk mengevaluasi biaya dan manfaat dari sistem kearsipan yang digunakan dalam organisasi, sehingga dapat membantu menentukan keputusan dalam pengelolaan dokumen dan arsip. Metode kearsipan yang digunakan untuk mengelola dokumen dan arsip berdasarkan subjek atau topik tertentu adalah A. Metode alfabetik, B. Metode numerik, C. Metode kronologis, D. Metode subjek. Jawaban yang tepat adalah D. Metode subjek. Metode kearsipan subjek digunakan untuk mengelola dokumen dan arsip berdasarkan subjek atau topik tertentu, seperti dokumen tentang proyek tertentu atau tentang suatu kegiatan. Hal penting dalam pembinaan kearsipan adalah A. Menyimpan dokumen dan arsip tanpa melakukan seleksi, B. Menjaga kerahasiaan dokumen dan arsip, C. Tidak melakukan pemilahan dokumen dan arsip, D. Tidak melakukan pemeliharaan dokumen dan arsip. Jawaban yang tepat adalah B. Menjaga kerahasiaan dokumen dan arsip. Salah satu hal penting dalam pembinaan kearsipan adalah menjaga kerahasiaan dokumen dan arsip agar tidak bocor ke pihak yang tidak berwenang. Pada sebuah instansi pemerintahan,
dokumen dan arsip seringkali tersimpan secara acak dan sulit untuk diakses. Hal tersebut dapat diatasi dengan cara A. Tidak melakukan pemilahan dan pengindeksan dokumen dan arsip. B. Menggunakan sistem kearsipan manual. C. Menggunakan sistem kearsipan elektronik. D. Menyimpan dokumen dan arsip tanpa perlindungan. Jawaban yang tepat adalah C. Menggunakan sistem kearsipan elektronik. Menggunakan sistem kearsipan elektronik dapat membantu memudahkan pengaksesan dan pengelolaan dokumen dan arsip, sehingga dapat mengatasi permasalahan tersebut. Pada sebuah instansi pemerintahan, terdapat dokumen dan arsip yang harus dijaga kerahasiaannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara A. Menyimpan dokumen dan arsip secara terbuka. B. Tidak melakukan seleksi dokumen dan arsip. C. Tidak menggunakan sistem keamanan yang memadai. D. Menggunakan sistem keamanan yang memadai. Jawaban yang tepat adalah D. Menggunakan sistem keamanan yang memadai. Menggunakan sistem keamanan yang memadai penting untuk menjaga kerahasiaan dokumen dan arsip yang sensitif agar tidak bocor ke pihak yang tidak berwenang. Pada sebuah instansi pemerintahan, dokumen dan arsip seringkali tidak dihapus meskipun sudah tidak digunakan lagi. Hal ini dapat menyebabkan A. Ruangan penyimpanan dokumen dan arsip penuh. B. Tidak adanya ruang penyimpanan dokumen dan arsip. C. Kehilangan dokumen dan arsip yang penting. D. Pengaksesan dokumen dan arsip yang sulit. Jawaban yang tepat adalah A. Ruangan penyimpanan dokumen dan arsip penuh. Dokumen dan arsip yang tidak lagi digunakan namun tetap disimpan dapat menyebabkan ruang penyimpanan penuh dan sulit untuk mencari dokumen dan arsip yang penting. Oleh karena itu, perlu dilakukan seleksi dokumen dan arsip agar hanya dokumen dan arsip yang penting yang disimpan. Salah satu kendala yang sering dihadapi dalam pembinaan kearsipan adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya kearsipan. Hal tersebut dapat diatasi dengan cara A. Tidak memberikan sosialisasi tentang kearsipan. B. Menyerahkan tanggung jawab kearsipan kepada satu atau beberapa orang saja. C. Melakukan pelatihan atau sosialisasi tentang kearsipan secara berkala. D. Tidak melakukan evaluasi dan monitoring terhadap sistem kearsipan yang sudah ada. Jawaban yang tepat adalah C. Melakukan pelatihan atau sosialisasi tentang kearsipan secara berkala. Pelatihan atau sosialisasi tentang kearsipan secara berkala dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya kearsipan, sehingga dapat mengatasi kendala tersebut. Salah satu kendala lainnya dalam pembinaan kearsipan adalah ketidaktepatan dalam proses pengolahan dan pengarsipan dokumen. Hal tersebut dapat diatasi dengan cara A. Tidak menggunakan sistem pengarsipan yang efektif. B. Tidak melakukan pelatihan dan sosialisasi tentang pengarsipan. C. Menyerahkan tugas pengolahan dan pengarsipan hanya kepada satu atau beberapa orang saja. D. Menggunakan sistem pengarsipan yang efektif dan melakukan pelatihan dan sosialisasi tentang pengarsipan secara berkala. Jawaban yang tepat adalah D. Menggunakan sistem pengarsipan yang efektif dan melakukan pelatihan dan sosialisasi tentang pengarsipan secara berkala.
menggunakan sistem pengarsipan yang efektif dan melakukan pelatihan dan sosialisasi tentang pengarsipan secara berkala dapat membantu mengatasi kendala ketidaktepatan dalam proses pengolahan dan pengarsipan dokumen. Demikian contoh soal dan pembahasan SKB Kearsipan dengan materi pembinaan kearsipan Part 2. Semoga contoh soal ini dapat membantu teman-teman dalam menjawab soal ujian CPNS maupun PPPK. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan bunyikan notifikasinya. Jangan lupa juga like dan komen agar makin semangat upload contoh soal lainnya.